Halo, hai semua. Salam jumpa dengan Ibu Yani. Setelah kita membahas tentang bagaimana penampilan dan upaya membangun kepercayaan dari audiens pada bagian terdahulu, maka sekarang akan kita lanjutkan dengan membahas tentang bahasa tubuh dalam melakukan presentasi. Mengapa bahasa tubuh? Karena bahasa tubuh sama pentingnya dengan bahasa verbal dalam melakukan presentasi, di mana bahasa tubuh akan menguatkan apa yang disampaikan oleh presenter secara verbal. Bahasa tubuh akan memperlihatkan keyakinan diri, serta kesiapan dan penghargaan terhadap audiens. Sebenarnya bahasa tubuh itu apa sih? Bahasa tubuh adalah bentuk komunikasi nonverbal dan merupakan proses pertukaran pikiran serta gagasan di mana pesan yang disampaikan dapat berupa isyarat, ekspresi wajah, pandangan atau tatapan mata, sentuhan, artefak, atau lambang yang digunakan. Dengan berdiam atau dengan menunjukkan waktu, suara, serta postur dan gerak tubuh. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, mengapa bahasa tubuh menjadi penting? Karena bahasa tubuh dapat menguatkan apa yang hendak disampaikan kepada audiens. Bisa memperlihatkan keyakinan diri, kesiapan dan penghargaan terhadap audiens, serta merupakan respon alami yang bersifat spontan dan tidak bisa dimanipulasi. Nah, bahasa tubuh yang positif akan nampak dalam postur dan gestur tubuh, nampak dalam senyuman, kontak mata, suara, serta ekspresi wajah. Tentang postur dan gestur tubuh. Pada saat presentasi, berdirilah dengan tegak, namun rileks. Dagu lurus, tidak menunduk, ataupun menengadah. Dan apabila berjalan, berjalanlah dengan penuh semangat, namun tetap rileks, sehingga enak dilihat. Gunakan gerakan tubuh yang tepat untuk menguatkan apa yang hendak disampaikan. Misalnya, dalam mengapresiasi orang lain atau audiens, gunakan ibu jari dan menyebutkan angka 1 misalnya, sambil tersenyum dan mengatakan, "Anda hebat." Kemudian tentang senyuman. Kata orang, senyum mampu mengubah banyak hal. Hal ini memang benar. Kenapa? Karena senyuman menandakan bahwa Anda ramah dan menyenangkan. Anda menghargai audiens. Senyuman juga bisa mencairkan suasana serta menghilangkan kegugupan. Maka tersenyumlah secukupnya. Selanjutnya tentang kontak mata. Lakukan kontak mata dengan semua audiens. Dan bila perlu, lakukan kontak mata langsung dengan satu audiens untuk menyatakan persetujuan. Menatap dengan lembut dan mantap, dan harus dihindarkan tatapan mata yang tajam ataupun mata menyipit, karena ini kurang sopan. Ingat bahwa mata adalah jendela hati. Selanjutnya, tentang suara.
Meskipun materi yang dipresentasikan menarik dan kata-kata tersusun dengan baik, namun bila tidak didukung dengan suara yang tepat, maka hasilnya tidak maksimal. Mengenai suara itu mencakup beberapa hal, yaitu antara lain, pertama, intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada suara. Maka perlu penekanan terhadap hal-hal yang dianggap penting agar audiens paham dengan maksud Anda. Kemudian yang kedua, tentang artikulasi, yaitu cara pengucapan kata. Jelas tidaknya dalam pengucapan kata. 3. Tentang gestikulasi, yaitu pemenggalan kalimat. Ini harus hati-hati. Bila memenggal di tempat yang salah, maka artinya akan berbeda. Selanjutnya, tentang tempo suara, yaitu menyangkut cepat lambatnya dalam berbicara. Dan yang terakhir, yaitu tentang volume suara, besar kecilnya suara yang Anda berikan. Kemudian yang terakhir adalah tentang ekspresi wajah. Apa yang nampak dalam raut muka sebenarnya menggambarkan kondisi emosional seseorang. Dan hal ini langsung terbaca oleh audiens. Untuk itu, sangat pentinglah untuk menampilkan wajah yang menggambarkan antusiasme terhadap audiens. Kadangkala, pada saat presentasi, secara tidak sengaja, presenter menampilkan sikap tubuh negatif. Sikap tubuh negatif itu seperti apa? Misalnya, yaitu dengan tangan di saku atau di kantong. Hal ini menggambarkan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan atau merupakan bentuk dari rasa tidak percaya diri. Kemudian juga tangan memegang bolpoin dan menggerak-gerakkan. Hal ini menandakan bahwa presenter merasa gelisah. Yang lain lagi yaitu tangan dilipat, baik di belakang maupun di depan tubuh. Hal ini menunjukkan rasa tidak percaya diri. Ada lagi misalnya tangan bertumpu pada meja. Ini pun harus dihindarkan karena memberikan kesan terlalu santai. Kemudian, kaki bertumpu menggunakan satu kaki saja. Ini menunjukkan sikap terlalu santai dan hal ini akan membuat presenter cepat lelah. Ada lagi misalnya dengan menggaruk kepala. Ini pun juga tidak baik karena menandakan rasa tidak percaya diri. Atau bisa juga presenter tersenyum namun dengan garis bibir miring. Ini menandakan atau menganggap rendah orang lain, sinis terhadap. Kemudian, sebenarnya apa sih tujuan presentasi itu? Presentasi memiliki beberapa tujuan. Antara lain yang pertama adalah memberikan informasi tentang suatu produk yang meliputi cara pemakaian dan perawatan produk, tentang keunggulan produk dibandingkan produk lain. Ingat, yang ditunjukkan adalah keunggulan produk, bukan kejelekan produk lain. Kemudian tujuan kedua adalah melakukan penjualan. Melalui presentasi yang menarik,
akan dapat menciptakan kesepakatan secara langsung dengan konsumen. Yang ketiga, yaitu meyakinkan pendengar melalui berbagai media promosi untuk meyakinkan konsumen tentang keunggulan produk. Yang keempat adalah memberi motivasi dengan harapan konsumen tertarik untuk melakukan pembelian. Tujuan yang kelima yaitu untuk menyampaikan ide, misalnya menjelaskan tentang penggunaan produk yang ramah lingkungan atau produk yang hemat bahan bakar dan sebagainya. Nah, itulah tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan bahasa tubuh. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Selamat belajar, sukses untuk semua. Salam.